Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggota saya sendiri, Riani Deswira Arinda, dan bersama teman saya Ahyu Wahyuningsi akan menjelaskan materi tentang hakikat kesulitan belajar bahasa atau disfasia, matematika diskalkulia, dan belajar menulis disgrafia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat kesulitan belajar berbahasa. Definisi belajar bahasa atau disfasia, bahasa dianggap sebagai alat komunikasi, alat yang digunakan oleh seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa bahasa sebagai sistem simbol konvensional yang kompleks dan dinamis, yang digunakan dalam berbagai cara untuk menyampaikan pikiran dan komunikasi. Apabila definisi tersebut kita terima, maka semua simbol yang bersistem kompleks dan dinamis dapat dianggap sebagai bahasa. Kesulitan belajar berbahasa. Yang pertama, menyampaikan pikiran dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua, membedakan kata-kata sapaan. Yang ketiga, menuliskan apa yang diinginkan secara tepat. Dan keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Selanjutnya, kesulitan berbahasa dalam bahasa lisan. Yang pertama, ada persepsi yang keliru terhadap kata atau kalimat yang didengar karena pendengaran terganggu. Yang kedua, tidak dapat menangkap informasi atau pesan yang didengar karena miskin kosakata atau kurang memahami struktur kalimat yang didengar. Yang ketiga, tidak dapat berkonsentrasi sehingga tidak mampu menangkap pesan. Yang keempat, tidak dapat mengucapkan kata dengan baik. Dan kelima, kesulitan mengatur volume suara dan intonasi. Selanjutnya, apa itu kesulitan belajar matematika atau diskalkulia? Pengertian kesulitan belajar matematika. Gangguan belajar merupakan suatu kondisi seseorang yang sedang belajar dan mengalami hambatan dalam proses memperoleh, menyimpan, dan membuka kembali informasi, mengorganisasikan, serta mengoperasikan pada situasi baru. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelijensi. Selanjutnya, kesulitan belajar matematika menurut Lerner. Yang pertama, adanya gangguan dalam hubungan keruangan. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual. Yang ketiga, asosiasi visual. Dan keempat, perseverasi. Dan kelima, kesulitan mengenal dan memahami simbol. Upaya mengatasi belajar ada pengumpulan data, pengolahan data, diagnosis, prognosis, treatment atau perlakuan, dan evaluasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahyu Wahyuningsi. Kepada Ahyu Wahyuningsi saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Kesulitan belajar menulis sering terkait dengan cara anak memegang pensil. Ada 4 macam cara anak memegang pensil yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa anak berkesulitan belajar menulis. Yang pertama itu sudut pensil terlalu besar. Yang kedua, sudut pensil terlalu kecil. Yang ketiga itu memegang pensil atau seperti mau meninju. Yang keempat itu menyangkut pensil di tangan atau menyeret. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hakikat kesulitan menulis. Para ahli menyarankan agar anak diajari menulis terlebih dahulu dengan menulis huruf sambung. Berikut 3 alasan kenapa anak disarankan belajar huruf sambung terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tulisan sambung memudahkan anak. Yang kedua yaitu untuk anak mengenal kata-kata sebagai satu kesatuan, tidak memungkinkan anak menulis terbalik. Yang ketiga yaitu balik menulis dengan huruf sambung lebih cepat karena tidak ada gerakan penulis yang terhenti untuk tiap huruf. Pelajaran menulis mencakup yang pertama yaitu menulis dengan tangan. Yang kedua, mengejang. Yang ketiga yaitu menulis dengan ekspresi.